Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nasi Girisa, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Gorontalo, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran merupakan konsep yang berbeda, namun tidak bisa dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Dengan kata lain, bahwa pengajaran merupakan bagian dari proses pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, terdapat 5 asas dalam pendidikan, yakni kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Konsep pendidikan ini pada dasarnya sangat sesuai untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia seutuhnya maupun pembangunan nasional yang bercirikan kepribadian, budaya, dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Saya masih menjadi orang yang selalu dituruti tanpa peduli dengan apa yang dirasakan murid. Saat pembelajaran misalnya, saya belum sepenuhnya mempertimbangkan gaya belajar dan karakteristik murid dalam transfer ilmu di dalam kelas. Murid tidak memiliki kebebasan dalam menentukan cara belajar dan pemenuhan tagihan tugas guru. Saya menganggap murid sebagai objek pembelajaran sehingga proses pembelajaran masih berpusat pada guru. Selain itu, saya lebih mengedepankan nilai akhir dibandingkan penilaian proses. Penilaian diambil dari aspek kognitif saja, dengan standar pengukuran adalah KKM. Jika murid telah mencapai KKM, maka dianggap pembelajaran telah berhasil. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham dengan apa yang saya ajarkan karena fokus utama saya adalah ketercapaian materi. Selain itu, dalam hal pemberian sanksi atau hukuman kepada murid, saya lebih mengedepankan sikap marah kepada mereka yang tidak bisa memenuhi tugas sesuai dengan yang ditetapkan. Saya sering merasa gagal jika banyak murid yang tidak tuntas atau gagal dalam evaluasi. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, terutama konsep bahwa pendidik itu hanya sebagai penuntun, maka saya sadar bahwa ternyata selama ini sudah keliru. Saya seharusnya lebih sabar dan ikhlas dalam berproses. Namun sebagai pendidik, kita ditugaskan hanya menyampaikan ilmu pengetahuan serta mengarahkan, menuntun mereka dengan kebaikan. Selain itu, saya juga tergugah bahwa seharusnya sebagai pendidik harus lebih kreatif dalam menyajikan materi belajar dengan model-model pembelajaran yang berbeda sehingga murid tidak merasa jenuh. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya dari aspek kognitif saja, tetapi juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek pembelajaran. Artinya, mereka memiliki kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai model atau metode pembelajaran dan media yang tepat. Selain itu, saya juga harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid, memberikan kesempatan untuk murid tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas, yakni merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sehingga pembelajaran berpusat pada murid. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada murid untuk menggali potensi dirinya dan lebih mengekspresikan diri. Mempelajari latar belakang dan karakter murid
dan memberikan kesempatan untuk murid tumbuh sesuai kodratnya, tidak menghukum, berkata kasar, memaksakan kehendak kepada murid, sehingga pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberikan tuntunan atau arahan yang baik pada murid. Berusaha menjadi teladan baik dari perkataan maupun perbuatan. Terakhir, menerapkan pembelajaran kompetensi 4C, yaitu kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.